Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita diberi nikmat pada kesempatan yang kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan juga semoga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadila, NPM 2021540008 dari kelas PPIA, Pengantar Publikasi Ilmiah kelas A. Yang saya hormati, Bu dosen Dea Diela, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, beserta audien yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal artikel internasional yang saya pilih, yaitu ada dari Journal of Turkish Science Education dengan judul The Support of GIRQA Learning on Biology Student Achievement in Multi-Ethnical Classroom. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya memilih judul artikel hasil penelitian internasional, yaitu The Support of GIRQA Learning on Biology Student Achievement in Multi-Ethnical Classroom. Dan penulisnya yaitu Yakobus Bustami, kemudian Andriani Gandasari, Handi Darmawan, kemudian Sepaniani, dan Utami Dewi. Jurnal ini, Journal of Turkish Science Education ini volume 8, kemudian edisi 1, dan memiliki nomor ISSN yaitu 1304-6020. Kemudian indeksasi jurnal yaitu terindeksasi oleh CIMAGR, Q2, kemudian Elsevier Scopus, kemudian ERIC, kemudian Procus, dan Asian Education Index, lalu DOAG, kemudian AERA, kemudian ada ABS CO Education Research Complete, kemudian Education Research Index, Education Research Abstract, ERA, kemudian juga Google Scholar. Lalu riwayat artikel pada tanggal bulan tahun diterimanya yaitu 30 Agustus 2018, lalu tanggal bulan tahun revisinya itu tidak tercantum, dan tanggal bulan tahun publikasinya itu tanggal 12 Maret 2021. Lanjut pada abstrak. Nah, pada pendahuluan latar belakang ini, tidak ada pendahuluan maupun latar belakangnya tidak tercantum. Dan lalu untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dukungan pembelajaran GRRQA terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi di kelas multietnis di perguruan tinggi. Nah, pada metode yang digunakan yaitu sampel berjumlah 125 mahasiswa yang terdiri dari suku Dayak, Jawa, dan juga Melayu. Data prestasi yang diperoleh dari pretest dan juga posttest menggunakan tes esai dan dianalisis dengan menggunakan ANCOVA pada taraf signifikan yaitu 5%, dilanjutkan dengan uji LSD. Lalu hasil analisis ini menunjukkan bahwa capaian pembelajaran GRRQA lebih tinggi 30,91% dan berbeda nyata dengan pembelajaran konvensional. Prestasi mahasiswa etnis Dayak ini lebih tinggi, yaitu 20,30% dari etnis Jawa dan 19,53% dari etnis Melayu. Nah, pencapaian antar etnis dalam pembelajaran GRRQA ini tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dalam pembelajaran konvensional. Kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian ini yaitu pada strategi pembelajaran GIRQA ini dapat mempengaruhi terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Nah, selain itu juga etnis ini berpengaruh. Maksud saya, selain itu, etnis juga berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam penelitian ini. Contohnya, Dayak itu lebih tinggi, etnis Dayak itu lebih tinggi rata-ratanya, dan berbeda secara signifikan dengan kelompok etnis Jawa dan juga Melayu. Nah, lalu interaksi antara strategi dan etnis tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Nah, kata kuncinya yaitu achievement, kemudian GIRQA learning, kemudian multi-ethnic, kemudian biology, kemudian higher education.
Pendahuluan introduction, yaitu yang pertama, tuliskan berupa daftar list poin latar belakang dilakukan penelitian tersebut. Perkembangan penelitian sebelumnya, lalu kesenjangan di mana sehingga penelitian perlu dilakukan untuk memenuhi atau menambah kesenjangan itu. Baik, pendahuluannya yaitu perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam menilai atau mengevaluasi prestasi mahasiswa untuk membantu siswa mencapai kinerja yang sukses. Nah, penilaian prestasi dilakukan supaya siswa dapat memahami konsep yang dipelajarinya. Penilaian prestasi ini memiliki kontribusi terhadap perkembangan kecerdasan mahasiswa dalam membentuk kehidupan yang lebih baik. Lalu juga berbagai permasalahan dengan prestasi rendah masih ditemukan, terutama dalam mahasiswa pendidikan biologi. Nah, hasil penelitian ini di STKIP Persada Khatulistiwa juga menunjukkan bahwa rata prestasi belajar mahasiswa biologi pada mata kuliah zoologi adalah sebesar 60,98 kategori cukup. Nah, selain itu juga sebagian mahasiswa masih menganggap bahwa perkuliahan geologi membutuhkan hafalan dan banyak istilah sehingga mahasiswa kesulitan untuk memahami konsep tersebut. Kemudian juga proses pembelajaran masih didominasi oleh dosen atau teacher center. Nah, daripada berpusat pada mahasiswa itu sendiri. Nah, mahasiswa ini cenderung pasif dan dosen tidak memberikan banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan pengetahuan melalui pengalaman belajar, termasuk membaca. Nah, sehingga mahasiswa ini kurang dalam berpartisipasi aktif saat pembelajaran berlangsung. Nah, lalu pendekatan pembelajaran konstruktivis memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi. Nah, pendekatan ini dapat membuat siswa secara aktif mengonstruksi pengetahuan di dalam kelas berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan proses pembelajaran. Selain itu juga pendekatan pembelajaran konstruktivis ini berkontribusi atau lainnya berkontribusi terhadap prestasi adalah etnis, keragaman etnis dapat merangsang kreativitas siswa dan juga mengurangi rasa identitas etnis akan mendukung pemerataan kesempatan dan juga prestasi akademik bagi semua siswa. Nah, keragaman etnis ini dapat mempengaruhi interaksi sosial antar siswa yang berbeda dan akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi belajar. Hal ini disebabkan karena setiap etnis memiliki karakter yang berbeda. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa karakter setiap suku bangsa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan multietnis dalam konstruktivis pendekatan adalah strategi pembelajaran kooperatif, termasuk strategi pembelajaran GIRQA ini. Strategi pembelajaran ini merupakan hasil perpaduan antara sintaks jigsaw dan strategi pembelajaran RQA, yaitu Reading, Questioning, Answering. Lalu pembelajaran GIRQA ini dapat mempererat hubungan antar mahasiswa multietnis secara interaksi. Interaksi antar mahasiswa yang beragam akan membuat siswa mampu untuk memahami ilmu pengetahuan secara bersama-sama. Nah, hal ini dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Lalu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama prestasi siswa oleh Alanji tahun 2017, kemudian prestasi Gloria yaitu Sudarmin Wiyanto dan juga Indrianti pada tahun 2019, kemudian Suranto Wahono, kemudian Chang, kemudian Retnawati dan juga Yusardi pada tahun 2020, dan pembelajaran inovatif Bustami tahun 2017, pendekatan konstruktivis Bara dan Somara tahun 2020, dan juga strategi pembelajaran GRQA oleh Bustami et al. Tahun 2017. Metode. Nah, metode dalam penelitian ini yaitu bereksperimen kuasi-faktorial desain penelitian post-test non-equivalent control group design 2 faktor 2 kali 3. Nah, faktor pertama adalah jenis strategi pembelajaran. Terdiri dari 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran GIRQA dan pembelajaran konvensional. Pada faktor kedua adalah etnis mahasiswa yang terdiri dari 3 etnis, yaitu Dayak, etnis Melayu, dan juga etnis Jawa. Lalu populasi. Nah, populasi ini yaitu seluruh mahasiswa program studi pendidikan biologi yang berjumlah 583 mahasiswa. Sampel sendiri itu setiap kelompok etnis mahasiswa secara acak. Sampelnya yaitu setiap kelompok etnis mahasiswa secara acak
dan campuran didistribusikan ke ruang kelas dan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 2 kelas eksperimen dan juga 2 kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan tingkat kesetaraan akademik yang diperoleh dari tes penempatan. Nah, sampel penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan geologi dengan jumlah total 125 mahasiswa, dan sampel ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Dayak 49 mahasiswa, suku Melayu 37 mahasiswa, dan suku Jawa 39 mahasiswa. Instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian, untuk mengukur prestasi belajar biologi adalah tes uraian dengan 10 butir soal. Nah, tes esai dikembangkan berdasarkan indikator taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Crowell pada tahun 2001, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan, serta menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Instrumen prestasi ini telah divalidasi oleh tim ahli, yaitu validasi isi dan konstruksi, yang diuji coba oleh validasi berdasarkan data empiris. Yang selanjutnya yaitu langkah penelitian. Langkah pertama, pada awal semester kegiatan diberikan pretest. Mahasiswa menjawab tes esai yang diberikan oleh dosen. Nah, pada akhir kegiatan pretest, mahasiswa diminta untuk mengambilkan tes esai. Setelah itu dilakukan treatment selama 10 pertemuan berturut-turut dan konsisten. Hasil uji regresi yaitu alfa besar 0,05 baik pada kelas pembelajaran IRQA maupun kelas pembelajaran konvensional. Semua perlakuan dilakukan oleh peneliti. Materi yang dipelajari berkaitan dengan materi geologi dengan 10 film, antara lain film Protozoa, Porifera, Coelenterates, dan juga Platyhelminthes, Nemathelminths, Annelida, Arthropoda mollusca, dan juga Echinodermata serta Chordata. Nah, selanjutnya, pada akhir semester, yaitu kegiatan post-test, mahasiswa menjawab esai yang sama dengan pre-test. Para mahasiswa biologi, penilaian prestasi didasarkan pada skor setiap pertanyaan dan skor rubrik prestasi, yaitu skor 0 sampai 4, yang diadopsi dari Hart tahun 1994. Nah, skor yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi skor kisaran 0 sampai 100, maksud saya, skor ini, pencapaian ini kemudian dirangkum dan dianalisis. Selanjutnya, cara teknik analisis data. Analisis data pertama dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui rata-rata skor dan rentang kategori pencapaian masing-masing variabel penelitian. Nah, setelah itu dilakukanlah uji prasyarat, uji normalitas, dan juga uji homogenitas. Hasil uji prasyarat baik pretest maupun posttest untuk masing-masing strategi berdistribusi normal dan homogen. Nah, sehingga dapat dilanjutkan ke analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial ini dilakukan dengan menggunakan analisis covariance, yaitu ANCOVA, pada taraf signifikan nilai 5%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan uji less significant difference atau LSD dan analisis menggunakan SPSS pada versi 16. Untuk hasil pembahasan. Pada hasil pembahasan rangkuman nilai rata pretest dan posttest prestasi belajar mahasiswa biologi, di sini pada tabel 2 tercantum datanya. Summary of the pretest posttest mean score on biology student achievement. Kemudian juga pada poin B, yaitu rangkuman hasil tes ANCOVA prestasi mahasiswa multietnis. Pada poin C, rangkuman rata-rata koreksi prestasi dan tes LSD pada etnis. Dan terakhir, rangkuman skor rata prestasi dan notasi LSD pada interaksi antar strategi dan juga etnis sudah tercantum pada tabel 5. Baik, untuk pembahasan. Berdasarkan data hasil analisis yang telah diperoleh, hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pada tabel 2 menunjukkan skor rata-rata pencapaian 3 kelompok etnis tersebut dalam strategi pembelajaran GIRQA ini memiliki peningkatan yang lebih tinggi daripada 3 kelompok etnis yang menggunakan pembelajaran konvensional. Rata-rata skor etnis Dayak lebih tinggi daripada etnis Jawa dan etnis Melayu. Pada tabel 3 hasil ANCOVA ini terkait
pengaruh etnis terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa etnis berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Nah, artinya terdapat perbedaan rata-rata peningkatan skor prestasi antar suku Dayak, Melayu, Jawa. Nah, sedangkan interaksi antar strategi dan juga etnitas tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar biologi. Hasil Unconpa pada strategi pembelajaran menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar biologi antara kedua strategi pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran GRRQA ini memiliki nilai rata-rata prestasi terkoreksi sebesar 57,63%, lebih tinggi dan berbeda nyata dengan pembelajaran konvensional. Pada tabel 4, hasil LSD ada perbedaan prestasi belajar biologi mahasiswa di setiap etnis. Hasil ini prestasi ini peningkatan skor rata-rata etnis terkoreksi menunjukkan bahwa suku Dayak berbeda nyata dan 20,30% lebih tinggi dari suku Jawa dan 19,53% lebih tinggi dari suku Melayu. Nah, terkait pada interaksi antara strategi dan juga etnisitas ini tidak terbukti berpengaruh terhadap prestasi. Namun, dapat dilanjutkan dengan uji LSD untuk mengetahui perbedaan rata-rata skor kelompok kombinasi strategi dan etnisitas. Dengan hasil LSD ini yang sudah tertera pada tabel 5, yang tercantum tadi bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar biologi mahasiswa pada kelompok kombinasi strategi pembelajaran GIRQA dengan suku Dayak, Jawa, Melayu, dan maupun prestasi belajar biologi kelompok kombinasi etnis ini. Dayak berbeda secara signifikan dengan kelompok kombinasi pembelajaran konvensional etnis Jawa maupun Melayu. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil data analisis dan juga pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Nah, peningkatan rata-rata prestasi terkoreksi pada strategi pembelajaran GIRQA lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional. Etnis berpengaruh terhadap pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Meningkatkan rata-rata prestasi terkoreksi kelompok etnis Dayak ini lebih tinggi dan berbeda secara signifikan dengan kelompok etnis Jawa dan juga Melayu. Interaksi antara strategi dan etnis ini tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa biologi. Prestasi belajar mahasiswa biologi pada kelompok kombinasi pembelajaran GIRQA dengan suku Dayak, Melayu, dan Jawa tidak berbeda nyata. Tetapi prestasi mahasiswa biologi hasil belajar pada kelompok kombinasi pembelajaran konvensional dengan etnis Dayak, Melayu, dan juga Jawa berbeda nyata. Nah, dengan demikian, pembelajaran GRRQA ini dapat dijadikan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya satu arah atau berpusat kepada guru atau sering disebut dengan istilah teacher center. Daftar pustaka ataupun referensi yang digunakan yaitu jumlah buku yang digunakan ada 7 buah, tahun terbitan sekitar tahun 2017 sampai 1994, jumlah artikel yang digunakan ada 50 artikel, tahun publikasi artikel dari tahun 2021, dan juga yang paling lama ada tahun 1990. Referensi lainnya selain buku dan artikel penelitian ini tidak ada ya. Dan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, isi artikel sudah sesuai dengan judul, kemudian metode, populasi, sampel, langkah-langkah penelitian, dan juga instrumen penelitian sudah tercantum, dijelaskan, dan ada pada artikel, dan juga pada bagian hasil tercantum tabel-tabel hasil penelitian. Pada bagian kesimpulan sudah menyampaikan simpulan dan juga penemuan hasil penelitian. Untuk kelemahannya, tidak terdapat pendahuluan di abstrak ya, dan juga tanggal revisi artikel juga itu tidak tercantum. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis jurnal artikel internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.